yaitu ada yang disebut dengan fosil Gallikelor, ada juga yang disebut dengan dalam bahasa umum disebut dengan galih atau dikatakan galih. Sebenarnya untuk jenis fosil Gallikelor itu lebih tepatnya kita mengatakan atau menyebutkan menggalih begitu. Kenapa disebut menggalih? Dikarenakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas bagian-bagian pada pohon kelor. Yang kemarin-kemarin saya sering mengulas bagian fosil Gallikelor, namun kali ini saya akan menunjukkan sedikit lebih detail yang sekiranya bagi sahabat-sahabat juga mungkin kebanyakan sudah tahu yang namanya bagian-bagian kelor, termasuk yang sudah membatu ataupun yang belum membatu. Yaitu ada yang disebut dengan fosil Gallikelor, ada juga yang disebut dengan Gallikelor, ada yang disebut dengan kayu kelor, dan ada juga yang disebut dengan Gallikelor. Baik, langsung saja saya akan menunjukkan detailnya agar sahabat-sahabat khususnya yang masih pemula akan lebih mengetahui sedikit lebih detail tentang Gallikelor ataupun fosil kelor. Nah, berikut ini adalah contoh dari fosil Gallikelor yang dari bagian yang berbeda. Kalau kita saksikan di sini, ini ada bagian luar yang disebut dengan fosil kayu kelor. Nah, yang biasanya disebut bagian pinggiran atau bagian kulitnya. Biasanya ada yang menyebutkan begitu. Dan beberapa bulan yang lalu saya pun juga mengatakan bahwa ini bagian pinggiran atau bagian kulitnya yang tidak menggalih atau yang bukan galihnya. Sedangkan yang warna hitam ini tentunya kita sudah tahu semuanya teman-teman ya, baik yang senior ataupun yang masih pemula, sudah tidak asing lagi bahwa yang bagian hitam ini adalah yang disebut dengan Gallikelor. Kedua benda yang saya pegang ini sama-sama berasal dari pohon kelor. Yang satu mengandung galih, yang satu tetap mengandung galih cuman sedikit. Nah, ini bagian sini warna hitam. Warna hitamnya ini adalah galihnya, sedangkan bagian sini ini fosil kayunya. Memang antara kayu dan galih itu sama, hanya saja kalau yang bagian galihnya berwarna hitam, ini disebut dengan galih atau dalam bahasa orang zaman dahulu, zaman Mbah Buyut saya itu disebut menggalih. Nah, yang dalam bahasa umum disebut dengan galih atau dikatakan galih. Sebenarnya untuk jenis fosil Gallikelor itu lebih tepatnya kita mengatakan atau menyebutkan menggalih begitu. Kenapa disebut menggalih? Dikarenakan pada pohon kelor ya, pada pohon kelor itu jika sudah mati dalam hitungan beberapa tahun, katakanlah ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan seterusnya, itu lama-kelamaan akan membusuk secara alami, akan menjadi hitam dengan sendirinya, menghitam. Nah, semakin tua, semakin lama, pohon kelor yang menghitam, baik yang menghitam atau yang tidak menghitam, ini seiring berjalannya waktu, secara alami pun akan memfosil atau menjadi batu hingga disebut dengan fosil Gallikelor ataupun fosil kelor gitu. Yang bagian hitam ini yang disebut dengan secara umum disebut dengan Gallikelor. Ini adalah menggalih. Kenapa? Kalau dalam pohon kelor itu disebut menggalih bukan galih. Sementara dalam sebutan umum disebut dengan galih. Nah, tidak masalah, hanya sebuah sebutan yang jelas alangkah lebih tepatnya menggalih, dikarenakan pada pohon kelor itu tidak ada seperti tidak sama dengan pohon-pohon lainnya seperti galih asem dan lain sebagainya. Kalau di dalam pohon asem itu memang ada galihnya di bagian tengah paling bawah, itu pun di dalam pohon asem yang usianya cukup tua, bisa mencapai puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Begitu. Tapi kalau dalam pohon kelor, meskipun bagian pinggir bisa berubah atau berubah berwarna menjadi hitam,
sehingga disebut dengan menggalih. Nah, menggalih dengan galih itu berbeda. Hanya saja dalam bahasa umum disebut dengan galih. Tidak masalah, itu hanyalah sebutan, hanyalah isyarat bahasa saja, yang jelas intinya semuanya itu sama. Ya, sekali lagi untuk yang saya pegang ini bagian fosil kayu kelornya. Yang bagian hitam sedikit ini, bagian pinggir-pinggir ini, ada beberapa bagian pinggir yang menghitam. Ini disebut dengan fosil kelor yang menggalih atau pohon kelor yang menggalih. Lebih enaknya memang kita harus memakai bahasa yang umum dipakai saja ya, yaitu gali kelor, lebih simpelnya begitu. Karena ini hanyalah sekedar sedikit tambahan khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, agar lebih paham sedikit lebih detail antara gali kelor dengan galih pohon lainnya seperti pohon asem itu berbeda. Kalau pohon asem memang ada galihnya, tidak bisa disebut dengan menggalih dikarenakan memang benar-benar muncul galihnya. Itu pun terdapat pada pohon asem tertentu, tidak semua pohon asem. Dan itu cukup langka sekali kalau di pohon asem, teman-teman. Kalau di pohon kelor, sekali lagi, meskipun bagian pinggir itu bisa menghitam atau menggalih, sehingga disebut dengan gali kelor. Dan memang untuk jenis fosil gali kelor yang paling kuat, yang paling bagus, yang sudah menggalih atau yang menghitam. Nah, sehingga energinya pun juga berbeda dengan fosil gali kelor yang tidak ada hitamnya sama sekali. Lalu apakah fosil gali kelor yang sudah menghitam dan belum menghitam itu berbeda energinya? Jelas berbeda, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya yang sudah menghitam itu lebih kuat meskipun kebanyakan dominan lebih kuat dari yang warna hitam. Asalkan pada fosil kayu kelor tetap ada unsur galihnya atau yang sudah menggalih menghitam seperti ini. Itu tetap energinya juga bisa kuat. Karena untuk energi secara alami memang berpengaruh pada sebuah ukuran juga, tapi itu tidak 100% jadi pengaruh yang spesifik. Dikarenakan apa? Karena kita kembali ke kualitasnya. Meskipun ukurannya besar, tapi kalau kualitasnya biasa, katakanlah kualitasnya kurang bagus, tetap lebih bagus atau tetap lebih kuat meskipun ukurannya tidak terlalu besar tapi kualitasnya bagus. Begitu, teman-teman. Ya, teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan bersama-sama bagian-bagian pohon kelor yang disebut dengan gali kelor, sekaligus sedikit penjelasan dari saya juga bagian yang disebut dengan fosil kayu kelor. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang masih pemula. Kurang lebihnya saya mohon maaf, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.